peraturan dan ketentuan yang berlaku. Junjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pegang teguh kode etik, kode perilaku, serta disiplin pegawai negeri sipil. Apabila kita mengetahui adanya pelanggaran, ingatkan. Masih melanggar, laporkan melalui whistleblowing sistem Direktorat Jenderal Pajak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan bagi kita semua untuk menjalankan amanah mulia sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya acara kita adalah sambutan dari PLT Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian atau yang mewakili, yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Haryoto, Kepala Subdirektorat Penilaian 2, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Selamat pagi, Bapak Haryoto. Selamat pagi, Bu Fitri. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan, Bapak. Sebelum dimulai, suara saya masih sudah terdengar? Terdengar, Pak? Oke, baik. Jelas, Pak. Baik, izinkan kami mewakili atau saya Kasih Penilaian 2 mewakili Pak Direktur yang kebetulan ada tugas lain. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih terdengar suaranya? Putus-putus suaranya ini. Tidak, sudah Pak, lancar jaya, lancar. Lancar jaya. Cek. Putus-putus suaranya, Pak ya? Pak. Jelas banget, Pak. Pak Har, jelas, Pak. Oh ya, ini tertulis sinyalnya agak terganggu ini. Jadi, baik, kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan karunia kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk bertemu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi materi tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Mufli Pak Fatoniawan. Selamat datang Pak Mufli. Selamat datang, Pak. Ya, sebagai narasumber kegiatan ini itu bahasa keputusan kita tetap bahasa gambaran aja. Ya, Pak Haryoto hilang. Fitur yang ada suara. Sinyalnya ngambek. Cuma tegil yang ada. Karena beda zaman. Pak Andreas minum obat. Tadi sudah saya minum salepnya. Pak Billy belum mandi. Mas, putus-putus ya suaranya ya. Iya, Pak. Tadi sempat terputus, Pak. Baik, saya lanjutkan sebentar lagi. Sinyalnya agak terganggu sini memang. Jadi kami lanjutkan. Jadi sebagai bagian dari pelaksanaan dari nilai integritas, diantaranya adalah melalui kegiatan penguatan budaya anti korupsi. Penguatan budaya anti korupsi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian ini antara lain dalam bentuk kemarin pengendalian gratifikasi ya, terus sosialisasi whistleblowing system dan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang sudah dilaksanakan secara terpusat kemarin pada tanggal 2 Desember 2021 yang lalu.
Dan untuk melengkapi upaya penguatan budaya anti korupsi, maka diselenggarakanlah sosialisasi ini, yaitu dengan materi tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi ya. Nah, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tindak pidana korupsi kepada seluruh pegawai, sehingga pegawai memahami peraturan terkait tindak pidana korupsi, khususnya jenis dan konsekuensi hukum tindak pidana korupsi itu. Akhirnya Putus-putus lagi, Pak. semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haryoto yang telah berkenan memberikan sambutan. Berlanjut kepada acara berikutnya adalah penyampaian materi tindak pidana korupsi. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Haryoto tadi, bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan tindak pidana korupsi. Dan tentunya kami telah mengundang seorang penyuluh anti korupsi berpengalaman untuk dapat membagikan ilmunya kepada kita semua. Mari kita sambut bersama Bapak Muflih Fatoniawan. Assalamualaikum rekan-rekan semua dari Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Tony? Saya panggil Mas ya, boleh? Nggih, mboten napa-napa nggih. Baik Mbak Fitri, apa kabar Mbak Fitri? Sehat, terima kasih. Baik, maaf saya bacakan sedikit informasi tentang Mas Tony ini ya. Mas Tony ini saat ini bertugas pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Aktif sebagai penyuluh anti korupsi muda dan kemarin mendapatkan penghargaan sebagai penyuluh anti korupsi teraktif kategori ASN tahun 2020. Beliau juga tercatat sebagai salah satu anggota tim pengembang kurikulum Diklat Integritas ASN pada Pusat Edukasi Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Baik, Mas Tony, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Tony. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, pejabat fungsional penilai, dan rekan-rekan pegawai Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Jelas. Oke, siap. Jelas, Pak Tony. Oke. Siap. Oke, salam kenal dari saya. Ini saya beberapa sudah ada yang kenal Pak Iwan Farudi, Kang Mas Adi Tegil. Assalamualaikum. Sehat selalu nggih. Nah, salam kenal, saya Tony, saya dari gedung sebelah, dari gedung B, lantai 7. Saya sehari-hari sebagai pelaksana di Subbagian Tata Usaha, dan saya juga sebagai tim kepatuhan internal dan tim unit pengendali gratifikasi di Direktorat TIK. Dan sudah disebutkan bahwa saya juga tersertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi dan asesor kompetensi untuk penyuluh anti korupsi di LSP KPK. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan refreshment lagi. Jadi saya yakin bahwa teman-teman sekalian sudah pernah mendapatkan materi tentang delik tipikor. Slide saya ini terlihat ya? Lihat ya? Oke. Lihat, Mas. Siap. Saya yakin udah pernah dapat, dan ini sifatnya mengulangi atau refreshment kembali dalam rangka mungkin ada yang perlu didalamin atau mungkin sadar atau tidak sadar itu berpotensi sesuai peran kita yang saat ini kita lakukan itu berpotensi untuk terjadi delik tindak pidana korupsi ini atau tipikor. Nah, bahan ini saya diskusikan bersama teman-teman yang teman-teman penyidik di KPK, karena ini nanti kita akan bahas lebih dalam tentang pasal per pasalnya dan unsur-unsur pidana yang ada di dalam pasal-pasalnya. Baik, sebelum mulai, izinkan saya menyampaikan safety briefing. Ini adalah standar dari
para penyuluh anti korupsi dalam sebelum menyampaikan materi. Jadi teman-teman jika perangkat yang digunakan tersambung pada pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi yang aman. Nanti ketika saya bersuara atau mengeluarkan audio, kemudian audionya tidak tertangkap dengan jelas, silakan untuk memberikan respon di kolom chat, ataupun tampilannya juga ada kendala, silakan disampaikan. Kemudian jika teman-teman memanfaatkan jaringan internet di area publik, ini pesan dari teman-teman security, dari keamanan TIK, pastikan keamanan data pribadinya. Nah, jika teman-teman mengikuti kegiatan ini dalam satu ruangan bersama-sama, mohon menjaga jarak aman karena COVID-19 masih ada di Indonesia, belum pergi dari Indonesia. Nah, kalau teman-teman suatu saat terjadi ada kondisi darurat, misalkan gempa bumi atau kebakaran saat acara, tetap tenang dan jangan panik, ikuti petunjuk keselamatan. Karena kita di area yang sama, kemungkinan saya ketika teman-teman di kondisi darurat, mungkin saya juga iya. Tapi mudah-mudahan tidak ya, rekan-rekan semuanya. Baik, saya lanjutkan. Hari ini kita akan refreshment aja 30 menitan untuk membahas tentang delik tindak pidana korupsi. Kemudian kita akan menonton film pendek. Tadi sudah saya sampaikan linknya ke Bu Fitri, nanti Mbak Fitri bisa menayangkan. Kemudian kita akan sama-sama mengisi formulir ya, kuis singkat yang nanti bisa kita buat untuk bahan diskusi dan saling berbagi. Itu rekan-rekan semuanya. Jadi kita akan ngobrolin soal delik tindak pidana korupsinya. Ini lebih spesifik. Kalau biasanya kalau di teman-teman penyuluh anti korupsi itu ada 15 materi yang dasar yang harus diketahui. Ini adalah satu atau dua di antaranya. Tapi karena ini menarik karena yang akan saya sampaikan adalah unsur-unsur pidananya. Jadi mungkin apa saja aktivitas-aktivitas atau apa saja peran-peran yang mungkin kita lakukan yang mungkin nanti akan berpotensi mendekati korupsi. Karena kita akan berbicara tentang undang-undang, maka referensinya kita akan mengacu kepada KUHP dan KUHAP, dan tentu undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, perjalanan undang-undang ini sebenarnya menarik ya teman-teman sekalian pada tahun 99 ini. Sebelumnya korupsi itu diatur di KUHP dan KUHAP. Jadi hanya dua hukum pidana ini yang diatur sebelum tahun 99. Tapi ketika melihat dari korupsi itu kejahatan yang luar biasa, banyak kita dengar ya, korupsi itu extraordinary crime. Nah, kenapa? Karena korbannya itu tidak sama dengan korban KUHP pada umumnya. Kalau teman-teman tahu, korban pembunuhan, korban penjamretan, korban pencopetan, sudah jelas ya, rekan-rekan semuanya korbannya ya yang dicopet, yang dibunuh, dan sebagainya. Tapi kalau korupsi, siapapun bisa jadi korban korupsi. Kenapa? Karena misalkan korupsi ada terjadi di suatu daerah di Sulawesi Tenggara, misalkan ya, di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada kerusakan di situ, kerusakan lingkungan, kemudian banjir karena izin pembukaan hutan lindung misalkan di situ untuk perumahan, untuk dan sebagainya. Nah, itu akhirnya mengakibatkan ekosistem alam terganggu, penyerapan air kurang, akhirnya banjir. Karena banjir, akhirnya pemerintah harus mengeluarkan uang untuk menanggulangi banjir dan termasuk untuk reboisasi dan revitalisasi fungsi hutan. Nah, ini yang menanggung ini kan ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah ini kan APBN-nya dari masyarakat ya. Semua kita sudah tahu bahwa masyarakat ikut turut serta untuk berkontribusi pada APBN. Kalau APBN itu digunakan untuk menanggulangi dampak-dampak dari korupsi, kerusakan korupsi, maka sebenarnya seluruh masyarakat adalah korban dari korupsi. Mereka seharusnya membayar pajak itu untuk pembangunan, kesejahteraan, kemudian agar Indonesia semakin maju, tapi akhirnya yang ada
APBN digunakan untuk menanggulangi dampak-dampak dari korupsi. Dan korupsi itu efeknya luar biasa, tidak hanya uang yang dikorupsi, bahkan dalam 30 delik tindak pidana korupsi yang nanti akan disampaikan, itu hanya 2 pasal yang menyebutkan bahwa korupsi berkaitan langsung dengan keuangan negara. Artinya korupsi yang mengambil uang APBN atau uang negara, APBD dan sebagainya, itu hanya 2 pasal. Yang lainnya korupsi adalah kegiatan yang merugikan negara. Jadi kalau dikelompokkan nanti ada 7 kelompok, cuman 1 kelompok yang merugikan keuangan negara secara langsung. Yang lainnya merugikan negara, ya karena dampaknya, karena tidak kesetimpangan ekonomi ya, yang kaya makin kaya karena hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Itu yang menyebabkan korupsi ini mempunyai multiple effect atau dampak yang berlipat-lipat gitu. Dan korupsi ini sebenarnya kejahatan yang lebih berencana dari pembunuhan berencana sekalipun. Jadi karena saya pernah dengar dari seseorang teman di KPK juga bilang kalau kejahatan-kejahatan yang dilakukan hari ini itu sebenarnya bisa jadi sudah direncanakan 5-10 tahun sampai 15 tahun sebelumnya. Kalau dilihat contohnya itu ada korupsi yang menyangkut tentang jaminan asuransi ya, asuransi. Nah, kemarin ada tertangkap korupsi dana asuransi dan sebagainya. Nah, itu juga ternyata sudah direncanakan jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun malah. Jadi dirancang sistemnya, dirancang regulasinya, dan dirancang orang-orangnya yang memang untuk ditempatkan untuk mengambil keuntungan tersebut. Jadi itu sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi dan penyidik-penyidik itu kesulitan untuk mencari titik temu sampai ke akar-akarnya, sampai ke otak pelaku kejahatan korupsi ini. Jadi karena saking terstrukturnya, saking benar-benar terencana, maka caranya juga enggak cara yang biasa-biasa aja. Caranya harus extraordinary juga. Jadi dilahirkanlah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, harapannya dengan undang-undang ini gitu, pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kuat. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, karena kita akan berbicara tentang undang-undang, maka kita akan kembali lagi ke asas legalitasnya, hukum positif dari suatu undang-undang. Di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUHP disebutkan bahwa suatu perbuatan sebenarnya tidak dapat dipidana. Artinya semua perbuatan itu diperbolehkan. Nah, kecuali yang berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi sudah diatur dari undang-undang kalau tidak diperbolehkan atau itu perbuatan pidana. Jadi pada intinya sebenarnya semua aktivitas, semua kegiatan itu tidak dipidana. Gitu. Nah, di Undang-Undang Tipikor ini ada 30 delik tindak pidana korupsi. Nah, dari beberapa ahli hukum itu menyederhanakan dengan 7 kelompok tindak pidana korupsi ini agar dapat mudah memahami, agar kita tahu bahwa apa aktivitas-aktivitas yang mungkin kita bisa berpotensi, dan kita mungkin juga kalau melihat, mendengar dan bisa menegur, bisa melaporkan dan sebagainya. Gitu. Nah, di undang-undang ini ada 7 kelompok tindak pidana korupsi, ada 6 delik di perbuatan curang, kemudian 12 delik di suap menyuap, kemudian 1 delik di benturan kepentingan, kemudian 3 delik di perbuatan pemerasan, 2 delik terkait dengan kerugian keuangan negara. Ini saya salah ketik, keuangan negara harusnya. Kemudian 5 delik di penggelapan dalam jabatan dan 1 delik, ini delik yang baru,
yang di tahun 2001 muncul delik gratifikasi. Nah, kita akan mulai masuk ke unsur-unsurnya, unsur-unsur dari jenis tipikornya. Jadi kalau di Undang-Undang Tipikor ini kita melihatnya bahwa ada dua subjek hukum di sini. Yang satu adalah penerima, ya, yang penerima ini pada umumnya adalah pegawai negeri atau orang yang mempunyai wewenang. Atau pegawai negeri ini dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sangat luas, teman-teman sekalian. Bukan hanya orang yang memiliki NIP, nomor induk pegawai, bukan. Tapi orang-orang yang digaji oleh negara, penghasilannya atau penghasilan rutinnya itu berasal dari negara, itu bisa disebut pegawai negeri. Baik itu pegawai negeri sipil, kemudian ASN lainnya, misalkan pegawai PP3K ya, kemudian honor, honorer, dan misalkan orang-orang yang di BUMN, BUMD yang sebagian gajinya berasal dari pengikutsertaan modal negara di situ. Nah, itu juga disebut sebagai pegawai negeri. Nah, sedangkan yang pemberinya itu bisa setiap orang. Jadi bisa juga pegawai negeri, bisa juga masyarakat secara umum. Nah, kalau kita lihat dalam 7 kelompok ini, hanya 2 kelompok yang mengatur setiap orang. Jadi masyarakat itu atau masyarakat umum non pegawai negeri itu biasanya akan masuk ke pasal 2 atau pasal 5, pasal suap menyuap. Pasal 2, pasal 5, pasal 6, dan pasal 13. Sedangkan yang lainnya itu sebenarnya erat kaitannya dengan peran kita sebagai pegawai negeri saat ini. Maka dari itu memang pentingnya kita selalu refreshment, mengulang-ulang delik tindak pidana korupsi, karena jangan sampai kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu berpotensi dan bahkan mungkin kita sudah melakukannya gitu ya, tapi kita tidak menyadarinya gitu. Jadi ada di sini merugikan keuangan negara, kemudian suap menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan, itu semua berkaitan dengan pegawai negeri. Saya mulai dengan pasal merugikan keuangan negara. Nah, di kelompok ini, baik di pasal 2 maupun pasal 3, itu kata kuncinya itu ada di merugikan keuangan negara. Jadi setiap orang yang nanti yang dipidana dengan pasal merugikan keuangan negara, maka harus dibuktikan dahulu unsur-unsur merugikan keuangan negaranya atau perekonomian negaranya. Nah, ini berkaitan dengan biaya-biaya eksplisit atau cost atau kerugian yang dialami oleh negara karena korupsi. Nah, ini biasanya dihitung oleh auditor dulu. Jadi yang dimaksud dengan korupsi yang mengambil uang negara ya ini. Gitu. Jadi auditor menentukan berapa kerugian keuangan negara yang didapatkan oleh korupsi. Nah, ini yang dihitung oleh auditor. Jadi harus ada hitungannya terlebih dahulu, dan siapa aja unsur-unsur yang lainnya, maka di pasal 3 dan pasal 2 ini semua orang, setiap orang ini sama ya, bisa gitu. Kemudian dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi gitu. Kemudian ini memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi gitu. Nah, ini karena pegawai negeri, maka dia memiliki wewenang atau kesempatan atau sarana gitu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Dan karena aktivitasnya itu salah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana, maka itu dapat merugikan keuangan negara. Itu yang harus dipenuhi di pasal ini. Selanjutnya, kalau yang setiap orang, maka karena setiap orang itu tidak memiliki jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan kewenangan itu tidak ada. Jadi yang dilakukan adalah melawan hukum. Gitu teman-teman sekalian. Baik, apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan langsung disampaikan, biar tidak terlewat di chat. Monggo.
sambil kita diskusi. Saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya ini pasal yang sangat banyak dialami di Indonesia dan kasusnya banyak dan pasalnya juga banyak, yang paling 12, ada 12 pasal di sini. Nah, kita ke penerima dulu. Jadi suap menyuap ini adalah korupsi yang sifatnya transaksional. Artinya antara pemberi dan penerima itu saling suka, ya, saling mau, saling sepakat, saling deal gitu ya. Ada meeting of mind di situ. Jadi ada kesepakatan. Nah, jadi ini untuk membedakan dengan tindak pidana yang lain, baik pemerasan maupun gratifikasi, itu berbeda. Nah, untuk suap menyuap itu yang menerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim atau advokat. Dia menerima pemberian atau janji. Nah, ini yang digarisbawahi adalah penerimanya, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kemudian si pegawai negeri ini diketahui atau patut diduga bahwa menerima hadiah atau janji yang hadiah itu untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya. Gitu. Jadi hadiah ini digunakan untuk menggerakkan. Ada maksud dari pemberian hadiah ini. Berarti sudah kelihatan ya maksudnya ketika memberikan hadiah itu sudah ada maksud, sudah kelihatan bahwa ini nanti untuk memperlancar urusan si pemberi gitu. Dan kalau diterima dan dikabulkan ya itu sudah terjadi itu suap menyuap gitu. Bahkan sebenarnya ketika menerima pun itu sudah terjadi niat dari suap menyuap dan sudah bisa dipidanakan. Kemudian dari hadiah itu juga diketahui sebagai akibat atau karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang tentu bertentangan dengan kewajibannya. Nah, misalkan hadiahnya itu di belakang gitu ya, atau kan sebenarnya kita membantu seseorang untuk memberikan, dan kita sudah tahu bahwa kalau kita membantu urusan dalam tanda kutip yang tidak legal gitu ya, yang tidak legal, maka nanti saya akan mendapatkan sesuatu. Dan benar ketika sudah diperingankah atau apakah yang seharusnya ketetapan yang harus diberikan, maka nanti si yang stakeholder kita akan memberikan sesuatu. Nah, pemberian itulah sebagai akibat dari kita telah melakukan atau nggak melakukan sesuatu. Gitu. Kemudian unsur berikutnya, karena penyuapan ini, hadiah ini itu menurut orang yang memberikan itu berhubungan dengan janji, berhubungan dengan jabatannya. Jadi ini erat kaitannya, benar-benar erat kaitannya dengan gratifikasi. Nah, kan gratifikasi juga begitu ya. Jadi belum ada niat, belum ada maksud ketika memberikan, tapi ketika orang yang memberikan itu menurut pikirannya, oh ini harus dikasih karena jabatannya ini nih. Gitu. Belum ada niatan, belum ada sesuatu yang harus ditentang atau melawan hukum gitu ya. Tapi ini bisa masuk dengan unsur suap. Nah, saya pernah tanya ke teman-teman penyidik, apa bedanya yang pasal 11 ini dengan gratifikasi gitu ya. Jadi teman-teman penyidik itu biasanya membedakan antara gratifikasi dan suap itu kalau suap itu pemberinya identitasnya jelas gitu. Jadi identitasnya jelas dan ada maksud ketika memberikan itu ya karena jabatannya gitu. Karena jabatannya, dan memang karena belum ada urusan yang diurus, tapi karena jabatannya dan pemberinya sudah jelas teridentifikasi, maka biasanya penyidik akan menjatuhkan hukuman di pasal penyuapan ini, baik yang penerima maupun pemberi. Tapi kalau tidak, pemberinya secara anonim biasanya, tiba-tiba hadiahnya datang atau tidak teridentifikasi, dan misalkan tiba-tiba tidak jelas gitu ya, maka masuknya nanti akan ke pasal gratifikasi gitu. Tapi biasanya kalau gratifikasi yang
Gratifikasi yang nanti ada maksudnya karena jabatannya, biasanya orang-orang menyebutnya gratifikasi yang mengandung suap gitu. Tapi tetap akan masuk ke pasal suap gitu. Kemudian ini kaitannya dengan peradilan, bahwa pemberian atau janji itu mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan untuk diadili atau mempengaruhi nasihat. Ini berkaitan dengan advokat. Jadi hadiah itu mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan untuk mengadili. Nah, siapa yang memberikan suap itu bisa setiap orang ya, semua orang, baik pegawai negeri maupun tidak pegawai negeri yang memberikan sesuatu kepada atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri. Ada maksudnya gitu ya. Kalau ada maksudnya masuknya ke pasal 51A gitu ya. Ada maksudnya. Kemudian kalau tidak ada maksud saat itu tidak ada maksudnya tapi karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dan kewajibannya itu ini masuknya ke pasal 51B gitu. Kemudian dengan mengingat atau si pemberi itu mengingat kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan yang diberikan si penerima oleh pemberi itu dianggap pantas untuk mendapatkan hadiah itu. Nah, ini masuknya ke pasal suap gitu. Atau pemberian itu si pemberi ini punya maksud untuk mempengaruhi putusan perkara atau punya maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang berhubung dengan perkara yang sedang diadili. Nah, ini berhubungan dengan advokat dan hakim. Nah, ini teman-teman yang perlu digarisbawahi bahwa pasal suap ini suka sama suka transaksional antara penerima dan pemberi saling butuh gitu ya. Pemberi itu butuh atas penyalahgunaan wewenang gitu ya. Pelayanan yang menyalahgunakan wewenang itu dan bertentangan dengan jabatannya atau kewajibannya. Si penerima juga mau menerima keuntungan, misalkan materi ya, materi hadiah dan sebagainya. Nah, yang membedakan dengan pemerasan, kalau tadi transaksional, kalau pemerasan ini sifatnya yang penerima atau pegawai negerinya itu aktif meminta atau menerima atau memaksa lah istilahnya. Jadi yang memberi itu terpaksa. Nah, ini ada beberapa contohnya, misalkan pernah ada kejadian di salah satu wilayah daerah ya. Kepala daerahnya tertangkap karena kasus pemerasan. Terbukti karena setiap ASN yang naik jabatannya untuk menjadi kepala dinas harus menyetor sesuatu atau memberikan sejumlah uang kepada kepala daerah tersebut. Nah, ini termasuk pemerasan gitu. Tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Caranya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan pemotongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Caranya dengan menyalahgunakan kekuasaan dan melawan hukum. Nah, bisa jadi dengan meminta atau menerima pekerjaan. Ini juga bisa dengan memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum. Jadi kalau ada pungutan-pungutan kepada pegawai negeri yang lain itu juga termasuk pemerasan. Termasuk misalkan dana bantuan sosial ya, dana bantuan sosial yang harusnya turun dari pusat itu dianggarkan tiap kakak dapat 500 tapi sampai di bawah sampai penerima kakaknya 100.000 doang gitu ya. Yang lainnya dianggap utang karena sebagai utang, biaya administrasi gitu atau biaya pengurusan dan sebagainya. Nanti kan seolah-olah memang harus dibayar karena utang, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan utang. Jadi hal tersebut sebenarnya ya gratis kok, sudah haknya sebenarnya harusnya sudah dapat misalkan gitu. Jadi gitu. Pemerasan itu. Jadi yang memberi itu merasa tertekan, merasa terpaksa, terintimidasi. Yang memeras itu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya. Nah,
Lain halnya dengan gratifikasi. Kalau gratifikasi teman-teman sekalian, rekan-rekan semuanya, kalau gratifikasi itu pada dasarnya, pada definisinya pemberian dalam arti luas. Artinya semua pemberian itu bisa disebut dengan gratifikasi gitu ya. Pemberian, semua pemberian, baik orang suami ke istri, kalau istrinya pegawai negeri, itu sudah disebut gratifikasi. Namun gratifikasi itu ada yang memenuhi unsur pidana, ada yang tidak memenuhi unsur pidana. Nah, inilah yang menjadi patokan. Ada gratifikasi yang diperbolehkan, ada yang gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah, inilah yang dimaksud gratifikasi yang memenuhi unsur pidana. Yang memenuhi unsur pidana itu apabila diterima oleh ASN atau pegawai negeri dan itu berhubungan dengan jabatannya, itu tidak berlaku umum juga dan akan menimbulkan konflik kepentingan, maka itu merupakan gratifikasi yang memenuhi unsur pidana. Contohnya, misalkan saya bukan seorang pelaksana atau staf PPK di Direktorat TIK. Ya, misalkan saya bukan staf PPK. Saya seorang staf PPK di Direktorat TIK. Nah, kemudian tiba-tiba saya mendapatkan spesial hadiah akhir tahun atau makan siang, voucher makan siang dan sebagainya. Nah, apakah saya jika tidak menjadi pelaksana atau staf PPK di Direktorat TIK juga mendapatkan hal yang sama gitu ya? Kalau mendapatkannya hal sama berarti itu bukan gratifikasi yang dilarang. Tapi kalau karena saya adalah staf PPK di Direktorat TIK, maka dari itu saya itu berhubungan dengan jabatan saya saat ini. Oleh karena itu dianggap gratifikasi yang memenuhi unsur pidana. Gitu. Contohnya lain, ketika gratifikasi itu tidak memenuhi unsur pidana karena pemberian dari ayah ke anak, gitu ya. Seorang ayah ke anak, jika anaknya adalah misalkan kepala daerah, tapi karena memang sudah misalkan ada warisan, kemudian ada pemberian mobil dan sebagainya yang memang sebelum-sebelumnya baik itu si anak menjadi kepala daerah atau belum, itu sudah sering si ayah menyampaikan dan ayahnya nggak lagi bertender, nggak lagi berkontrak dengan si instansinya si anak, itu tidak akan menjadi konflik kepentingan dan memenuhi unsur pidana. Tapi ketika tiba-tiba ketika naik punya jabatan, kemudian ayahnya punya perusahaan dan tiba-tiba si anak itu sering sekali dibelikan sesuatu, dibangunkan rumah dan sebagainya. Nah, itu sudah menjadi unsur pidana. Apalagi kalau si ayah ternyata perusahaannya ikut dalam kontrak pemerintah di anak tersebut. Nah, itu kan sudah memenuhi unsur konflik kepentingan. Itu teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian biasa menerima uang lebaran, angpau dari ayah keluarganya, kalau biasa itu tidak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba karena kedudukan tertentu, oh ternyata si Tony adalah pegawai kantor pusat DJP, tiba-tiba si tante sering ngirim uang gitu, om sering ngirim hadiah gitu. Nah ini sudah jadi berlaku nih karena jabatan saya. Gitu. Gratifikasi ini dikenakan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, kalau dilihat menerima gratifikasi, kalau nilainya sampai dengan 10 juta itu dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Kalau lebih dari 10 juta dibuktikan oleh dirinya sendiri. Jadi dibuktikan hartanya dari mana. Yang menarik ini, jadi nilainya sampai dengan 10 juta. Berarti nilai sekecil apapun itu gratifikasi. Iya. Jadi nilai uang 2.000, 3.000, 5.000 itu kalau memengaruhi keputusan atau wewenang itu sudah masuk dalam unsur gratifikasi. Ada contoh menarik ini di Sumatera di agen anti korupsi
seorang ibu-ibu SPAK ya, saya perempuan anti korupsi yang mengajarkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi gitu. Nah, termasuk di keluarganya tentu. Nah, suatu saat anaknya ini terlambat bangun kesiangan, terlambat sekolah, ibunya juga terlambat bangun. Panik ya karena sudah terbiasa integritasnya tinggi, disiplin tinggi dan sebagainya, dan menghindari segala macam bentuk pelanggaran, maka terlambat itu menjadi momok bagi si ibu dan anak. Akhirnya diantarkan ke sekolahnya si anak ini sama ibunya langsung pergi ke tempat kerja. Nah, beberapa hari kemudian juga terlambat lagi nih kejadiannya. Terlambat lagi, tapi yang ini si anak lebih tenang. Lebih bisa meyakinkan ibunya, Bu, tidak apa-apa, terlambat, tenang saja. Wah, ini ibunya langsung benar-benar kaget, rekan-rekan semua. Kaget, kok bisa anaknya yang seharusnya dihukum karena terlambat, merasa santai dan merasa tenang. Usut punya usut, ceritanya si ibu ini sering memberikan uang tips kepada security-nya. Nah, ini yang menarik ya. Uang tipsnya cuma 2.000 sampai 5.000 lah maksimal gitu. Tapi efeknya karena security-nya memiliki kewenangan untuk menahan pintu masuk ya kalau anak-anak sekolah terlambat, akhirnya si security ini mengambil si anak ibu tadi, memasukkan ke dalam dari pintu belakang sekolahnya. Segininya ya, jadi harusnya yang melanggar aturan dihukum, akhirnya tidak dihukum. Nah, ini contoh kecilnya yang memengaruhi jabatan atau kewenangannya. Nah, efeknya sedalam itu, apalagi yang nilainya sampai berpuluh-puluh juta dan ratusan juta dan sebagainya. Ini bahaya gratifikasi, makanya gratifikasi disebut akar korupsi. Kecil tapi merusak kalau tidak dikendalikan. Kemudian unsur selanjutnya yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan tugasnya. Ini tadi sudah saya singgung sedikit, jadi semua berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban. Dan tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Jadi ketika menerima gratifikasi, sebenarnya kalau ketika akan disampaikan gratifikasi, maka kewajiban kita sebenarnya menolak apabila terpenuhi unsur-unsur pidananya. Ditolak. Kalau tidak memungkinkan ditolak, mungkin karena alasan keselamatan, kita tidak tahu siapa yang mengirim, tidak tahu bagaimana mengembalikan, maka harus dilaporkan kepada KPK atau bisa melalui unit pengendali gratifikasi di direktoratnya ya, kalau sudah terbentuk itu dalam waktu 30 hari kerja. Dalam waktu 30 hari kalender kalau nggak salah ini, sejak diterimanya gratifikasi. Nah, ini perlu disampaikan ke teman-teman sekalian. Bahkan sebenarnya kalau kita menolak pun itu sebenarnya harus dilaporkan, karena ketika menolak itu belum tentu menghapus laporan pembukuannya si pemberi. Jadi bisa jadi kalau si pemberinya diusut, ini ada pemberian dari kepada Bapak Tony. Nah, ini sudah jadi kena ini nanti suatu saat kalau laporan dia ke usut gitu, merembet ke kita gitu. Jadi setiap penolakan dan penerimaan juga harus dilaporkan sebenarnya. Gitu. Selanjutnya ini penggelapan dalam jabatan. Oh ya, ini bedanya gratifikasi ini berarti ini ya tidak ada maksud ya teman-teman sekalian. Jadi ketika memberikan hadiah itu orangnya tidak ada maksud, sama ya kayak ibu tadi. Ibu tadi memberikan uang itu kan tidak ada maksud biar anaknya kalau terlambat bisa dispesialkan, enggak. Jadi tidak ada maksud awalnya, tapi itu akan merusak moralnya gitu ya. Tidak ada maksudnya. Kalau suap tadi sudah jelas ada maksud untuk mengaruhi gitu ya, atau melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya penggelapan dalam jabatan gitu ya. Dari penggelapan dalam jabatan ini, pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan secara terus-menerus atau sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu.
Nah, apa yang digelapkan itu uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Kemudian aktivitas yang lain, penggelapan ini bisa memalsu buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan afiliasi, atau menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai, atau membiarkan orang lain melakukan aktivitas-aktivitas penggelapan. Nah, ini kalau yang dimaksud dengan uang atau surat berharga yang orang ditugaskan untuk menjaga ya, karena yang disimpan karena jabatannya ya, untuk menyimpan uang atau surat berharga ini adalah biasanya berpotensi kepada teman-teman rekan-rekan bendahara. Jadi yang menyimpan uang itu menggelapkan, berpotensi untuk melakukan penggelapan ini gitu. Kemudian yang selanjutnya perbuatan curang. Nah, ini sebenarnya kalau perbuatan curang ini kelompok tipikor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Bisa pemborong, ahli bangunan atau penjual bangunan, bisa juga pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan. Kalau pemborong itu melakukan perbuatan curang yang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan yang dapat membahayakan keamanan atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Kalau pengawas membiarkan suatu perbuatan curang itu terjadi dilakukan dengan sengaja. Nah, pasal ini sebenarnya jarang banget kita temui, jarang banget ada di Indonesia kasusnya, kasus tipikornya. Meskipun sebenarnya perbuatan curang ini bisa jadi dalam bentuk manipulatif, kemudian markup dan sebagainya gitu. Tapi penyidik biasanya lebih menggeret atau menariknya itu ke dalam pasal merugikan keuangan negara gitu. Karena ada unsur-unsur yang belum terpenuhi, misalkan ke dalam keadaan perang dan sebagainya. Ini menarik ini sebenarnya. Nah, perbuatan curang yang lain, ketika pemborong itu bisa setiap orang melakukan perbuatan curang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau kepolisian negara RI dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Nah, ini kalau pengawas itu yang bertugas mengawasi penyerahan barang ini membiarkan perbuatan curang itu terjadi. Ini kaitannya dengan keperluan TNI dan Polri. Ini jarang banget ada perbuatan curang, dan tadi penggelapan dalam jabatan juga jarang banget kasusnya ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, konflik kepentingan. Sebenarnya konflik kepentingan ini luas ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman pernah mendengar tentang benturan kepentingan yang diatur oleh Permenban, itu sangat luas kaitannya dengan pegawai negeri. Namun konflik kepentingan dalam tipikor itu hanya dibatasi dalam aktivitas pemborongan, pengadaan, dan persewaan. Jadi hanya 3 aktivitas ini. Selain itu bisa konflik kepentingan itu bisa menyangkut ke kode etik atau etika PNS. Jadi hanya 3 ini yang ada sangkut pautnya dengan konflik kepentingan tipikor. Gitu. Yang selain itu bukan tipikor, berarti kode etik atau pelanggaran pidana yang lain. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Nah ini misalkan pejabat pembuat komitmen, panitia lelang, dan sebagainya yang bertugas mengurus dan kebetulan yang mengikuti lelang atau pengadaannya itu erat kaitannya dengan si pengurusnya gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini tambahan sekalian reminder buat saya bahwa fraud atau korupsi itu bisa terjadi karena 3 hal ini. Bisa karena tekanan, gitu. Tekanan bisa dari luar atau dari dalam. Bisa kalau dari dalam sendiri, bisanya kebutuhan pribadi ya, tekanan ya, gengsi gitu, gaya hidup, atau kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Atau tekanan dari luar,
Misalkan memang ada ancaman dan sebagainya, itu juga tekanan. Kemudian ada juga rasionalisasi. Nah ini kan kalau saya baca-baca di buku Hikmah DJP sebelum reformasi birokrasi, adanya pembagian yang Jumat ceria itu benar adanya dan sudah kayak semacam sudah benar, itulah yang terjadi dan itu sudah di depan umum, artinya itu sudah dirasionalisasi. Ya itu sudah benar kok, ini dan uangnya dibagi-bagi kok gitu. Itu kan pembenaran gitu. Atau ketika kita melakukan pelayanan publik kepada masyarakat atau stakeholder, kemudian ketika kita menerima hadiah dari stakeholder tersebut, kita terima karena ya nggak apa-apa kok, saya sudah melayani orang itu kok dengan baik dan sebagainya. Nah, kita lupa bahwa kita sudah digaji, sudah dibayar oleh negara atas pelayanan yang kita lakukan kepada orang itu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menerima hadiah apapun dari stakeholder kita yang kita layani karena kita sudah menerima gaji dan penghasilan dari negara. Negara sudah membayar kita untuk aktivitas itu. Gitu. Kemudian yang berikutnya kesempatan atau adanya peluang gitu ya. Jadi ini sama kayak pesannya Bang Napi dulu. Jadi kalau kejahatan ini bukan karena niat juga, karena kesempatan, ada kesempatannya. Jadi ketika tiba-tiba butuh uang, ada tekanannya tinggi, kemudian kok tiba-tiba ada yang menawarkan stakeholder kita atau wajib pajak dan sebagainya menawarkan ada kesempatan untuk berbuat curang atau kita mencari cara gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kesempatan gitu. Terus kemudian teori itu dikembangkan oleh Wolf Hermansen pada tahun 2004. Selain kesempatan, tekanan dan rasionalisasi juga ada kapasitas. Rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat bahwa pelaku koruptor itu bukan orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Mohon maaf ya. Juga bukan orang-orang yang tidak capable, bukan orang-orang yang tidak punya pendidikan gitu. Pelaku koruptor punya kapasitas yang tinggi, kapabilitas yang tinggi, kompetensi yang tinggi gitu ya. Pendidikannya juga tidak main-main, tapi tetap aja koruptor. Tetap aja melakukan korupsi. Itu karena kapasitas, karena semakin tinggi kompetensi, semakin tinggi jabatan seseorang, kapasitas seseorang, maka sebenarnya potensi yang terbuka itu semakin lebar gitu ya. Jadi ketika kita karirnya semakin naik ya, awalnya pelaksana kemudian naik menjadi fungsional atau jadi AR, itu kan sudah kelihatan ada potensi tambahan nih, wewenang yang saya pakai. Kemudian naik lagi menjadi kepala seksi, kepala kantor dan sebagainya, itu makin lama makin banyak kesempatan, makin banyak potensi yang kita bisa melakukan korupsi. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa potensi-potensi itulah yang harus dimitigasi, bahkan kalau bisa dipetakan. Titik-titik mana peran-peran kita yang berpotensi melakukan korupsi. Nah, itu aja teman-teman sekalian refreshment dari saya. Paparannya sudah selesai, tapi kita akan menonton film terlebih dahulu. Mohon teman-teman bisa menyimak dari film itu, kita nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dan diskusi bersama-sama. Terima kasih, monggo Mbak Fitri diputarkan filmnya. Baik, terima kasih Mas Tony. Bapak dan Ibu, sejenak mari kita menyaksikan film pendek. Ini adalah apa yang kusebut sebagai rumah. Ini anak bapak ini. Sebagaimana mestinya, rumah selalu punya keistimewaan sendiri pada masanya. Udara segar, rumput-rumput yang hijau, pohon-pohon yang menjulang tinggi, adalah teman setia dan menjadi tempat persembunyian rahasia antara aku dan ayah. Aduh, anakmu ini larinya cepat banget. Bapak masuk dulu ya, Bu ya. Iya, Pak. Bu, Rama bantuin ya.
Rama, ayo belajar. Iya, bentar lagi. Rama, sampai kapanpun jangan pernah jadi pembohong. Soalnya kalau Rama bohong, nanti nggak punya temen. Janji? Oke. Pemirsa, menanggapi Indonesia yang akhir-akhir ini sering dilanda banjir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan sosialisasi peduli lingkungan hidup. Dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan macam-macam penyebab banjir, seperti tidak adanya penyerapan air hujan, banyaknya penebangan liar, dan juga alih fungsi lahan ilegal. Ini Pak, ada titipan dari Bapak. Maaf, saya nggak terima ini. Gini loh Pak, ini memang jatahnya Pak Sardi. Teman-teman udah pada nerima kok. Pergi. Ayolah Pak, Pak Bupati itu lagi baik sekarang. Pergi. Mari kita turut serta dalam perang melawan korupsi. Lihat, lawan, dan laporkan perbuatan korupsi yang terjadi di sekitarmu. Laporkan ke KPK. Mohon diterima. Saya ini kan bupati. Sudah sewajarnya kalau melayani masyarakat. Tapi kok sepertinya mohon maaf agak tipis. Oh, begitu. Masa nambah satu lagi nggak bisa? Masa Bapak nggak kenal saya? Untuk satu cangkir akan saya usahakan, Pak. Tetapi pabrik harus berjalan lancar, Pak. Oke, kalau begitu semua saya pastikan beres. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya Andri dari petugas KPK. Ya. Kami menduga Bapak memberikan sejumlah uang. Bisa ikut kami ke kantor? Pemirsa, pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana banjir. Karena BMKG memperkirakan hujan lebat akan turun selama beberapa minggu ini. Banjir yang terjadi di Desa Rungkut Asri disebabkan oleh penebangan liar yang menyebabkan hilangnya sumber resapan air. KPK juga telah menetapkan Bupati Wadusari dan pimpinan pabrik Indonesia Sejahtera sebagai tersangka. Pada akhirnya semua akan berubah pada waktunya. Orang berubah, waktu berubah, kita berubah. Layaknya pencarian di tengah lautan. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan ombak, tapi bisa mengarahkan kemana kapal akan berlabuh. Pak, ini buat Pak Bupati supaya lancar. Maaf, Pak. Saya nggak bisa terima ini. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Nah, oke, karena kita sudah nonton, maka kita refleksikan film itu ke kuis ini. Nah, silakan teman-teman bisa mengambil gadgetnya atau laptopnya. Silakan diketikkan di browsernya bit.ly
/tipikor.ep. Nah, ini sudah saya ketik di kolom chat. Silakan diklik, kemudian silakan dijawab ya. Pertanyaannya simple, 5 pertanyaan saja. Nanti dari pertanyaan itu kita akan diskusi bersama-sama. Sekaligus kalau mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Jadi tadi kalau di film itu kan disebutkan bahwa kita seperti berlayar, nggak pernah tahu, nggak bisa mengendalikan ombak. Kita nggak pernah bisa mengendalikan ombak. Suasana atau kondisi di lingkungan kita memang kita tidak tahu kita di tempat yang tenang atau kita di tempat yang ombaknya tinggi. Tapi kita bisa menentukan kemana arah kapal akan berlayar. Gitu. Oke, silakan teman-teman sekalian, sambil saya akan pantau. Jadi pertanyaannya simple. Tadi di film itu kelompok tipikor mana dari 7 kelompok itu yang terjadi. Kemudian kenapa Bapak Ibu sekalian menyebutkan bahwa itu adalah kelompok tipikornya? Alasannya apa? Apa unsur-unsur pidana yang terpenuhi? Kemudian bisa juga diceritakan apakah dengan peran-peran kita sebagai PNS itu berpotensi juga ada perbuatan tipikor tersebut. Nah, boleh diceritakan. Kemudian dalam film tersebut apa pesan-pesan yang mungkin tersurat atau tersirat, boleh disampaikan. Kemudian dampak-dampak apa yang diakibatkan oleh kerusakan korupsi apa yang disebabkan oleh korupsi tersebut, itu bisa disampaikan juga. Monggo dipersilahkan. Sudah ada satu jawaban dari Pak Bangkit. Nanti saya share jawabannya. Silakan teman-teman yang lain. Ya, sudah ada Pak atau Mas Bangkit ya. Menjawab delik tipikornya penyuapan. Wah, mantap. Kenapa penyuapan? Karena ada maksud yang diinginkan penyuap. Oke, berarti sudah ada maksud atau keinginan yang disampaikan oleh si penyuap atau si pemberi. Bisa nani. Oke, merugikan masyarakat umum, jujur itu berani. Oke. Ada lagi? Monggo. Ada yang berpikir itu adalah pemerasan? Karena kan ada proses minta ya. Itu kan tipis tuh. Minta lagi. Tuh. Nah, Pak Baskoro juga masih menjawab penyuapan, sifatnya transaksional. Kelihatan ya berarti ya, transaksionalnya itu terlihat. Kemudian, apakah perbuatan tersebut juga berpotensi melekat dengan kita? Ya, dengan kewenangan yang melekat pada jabatan PNS yang diperlukan orang lain. Oke. Dampak negatif dari adanya industri pabrik dapat mengaruhi lingkungan. Ya, sebenarnya di lingkungan sana kan untuk dijaga ya ekosistemnya malah dibuka untuk industri pabrik dan sebagainya. Nilainya jangan terima suap.
Ada lagi teman-teman sekalian? Kalau dari kewenangan teman-teman sekalian, misalkan seperti Pak Baskoro atau Pak Bangkit ini apa kewenangan apa yang mungkin memungkinkan ada terjadinya tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diperankan. Mungkin kalau mau ada yang bercerita, silahkan. Ada lagi teman-teman sekalian? Penyuapan ya, nggak ada yang berpikir pemerasan. Kalau mau berpendapat, monggo nggih. Itu bukan penyuapan Pak, gratifikasi. Kenapa? Karena kan memberikan hadiah. Monggo, sampaikan. Itu pemerasan Pak, kenapa? Karena minta. Itu penggelapan dalam jabatan. Kenapa? Karena kan jabatannya sebagai bupati. Gitu. Dia menggunakan jabatannya. Apakah itu? Gitu. Masih ada? Monggo. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mbak Fitri kalau gitu. Silakan kalau mungkin sekalian ada yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo Mbak Fitri. Baik, terima kasih Mas Mufli. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan ya Mas Mufli ya. Ya. Masih jauh loh, masih jauh. Boleh kita lanjutkan untuk diskusi ya tentang tindak pidana korupsi ini. Sebagai pertanyaan awal nih Mas, kan kadang nih kita suka dilema gitu ya kalau ngelirik-lirik itu sebenarnya masuk ke tindak pidana korupsi nih kalau kita melihat sesuatu gitu ya. Terus cuman kadang mau lapor apa enggak gitu-gitu. Apakah sebenarnya perasaan seperti itu maksudnya umum gitu ya? Terus harusnya bagaimana itu mesti dipaksakan gitu ya Mas ya? Iya, jadi itu sebenarnya umum sih Mbak. Jadi sebenarnya itu kan juga berkaitan dengan level-level integritas ya, di mana level integritas itu orang yang mungkin pertama kali sadar ya, jadi tahu dulu orang ketika disampaikan informasi kebenaran, kebaikan dan sebagainya kan dia tahu oh itu hal yang benar, itu yang enggak. Kemudian dia menyadari dulu, oke, kalau gitu saya sadar bahwa ada hal yang baik yang saya harus ikutin, ada yang enggak baik saya ikutin. Oke, kalau sudah seperti itu, bolehlah untuk memberikan memengaruhi lingkungan. Jadi bisa jadi dia menularkan pengetahuannya, kesadarannya kepada orang-orang sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kan cukup menantang itu ketika menemukan di sekitar kita yang kurang baik. Nah itu kan mulai melaporkan. Nah, melaporkan ini sudah levelnya itu sudah mulai dari dia sadar, dia sudah tahu bahwa itu salah, menyadari bahwa itu salah, kemudian dia punya keberanian untuk lapor karena konsekuensinya kan nggak cuman ke yang bersangkutan, ke diri pribadi juga iya, dan kalaupun itu juga teman kita dan sebagainya, itu sangat dekat dengan kaitannya dengan kita, itu kan benar-benar sangat dilematis gitu. Tapi ini memang level level integritas gitu lah. Dimana ketika orang sudah berani melapor ya berarti itu benar-benar terinternalisasi integritasnya gitu. Jadi biasanya sih akan bertahap Mbak. Jadi seperti itu. Kalau ada keberanian lapor itu benar-benar luar biasa sebenarnya. Makanya ketika pelapor itu haknya memang benar-benar harus dilindungi karena
data awal dari pengaduan ya, dari pelaporan itu, dari apa yang terusut sekarang, apa yang ditindak sekarang itu sebenarnya dari laporan-laporan dari masyarakat, keberanian-keberanian dari masyarakat untuk melaporkan, dengan mereka juga menanggung resikonya atas laporan tersebut gitu. Baik, terima kasih Mas Tony. Ada lagi teman-teman, Bapak dan Ibu, monggo dipersilahkan. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini, kita berdiskusi materi spesial ya, tindak pidana korupsi. Silakan. Ada yang ingin berpendapat mungkin? Udah paham Mbak, karena kan diulang-ulangi ya. Ini kan hampir tiap tahun ini dapat ini. Tiap Hakordia ini pasti disampaikan. Ya, saya aja deh. Boleh Pak Roni. Nah, ini Pak Roni. Sudah saya tunggu-tunggu sebenarnya tadi. Pak Roni ini setelah ini. Ya, itu nih, makasih nih Mas Tony ya udah memberikan paparannya tadi. Sedikit aja sih apa yang mau saya ceritakan, mungkin nanti juga minta tanggapan atau komentar dari Mas Tony. Tadi di bagian depan ini disampaikan bahwa tindak pidana korupsi ini kan extraordinary crime gitu ya, dan harus ditanganinya juga dengan cara-cara yang luar biasa gitu ya. Tapi pada kenyataannya bahwa ketika kita melihat banyak para pelaku korupsi ini yang kemudian pada akhirnya kita tahu bahwa vonis yang dijatuhkan itu kayak melempem gitu loh, nggak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, termasuk juga pas pada saat berita penangkapannya begitu luar biasa heboh. Nah, kira-kira menurut Mas Tony, banyaknya vonis-vonis yang sebenarnya mencederai keadilan masyarakat gitu ya. Nah, masyarakat kan awam hukum nih, tapi kita tahu bahwa ini nggak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, kejahatan yang sudah dilakukan, dan kita menyadari bahwa tadi paparannya juga extraordinary crime gitu. Nah, kira-kira yang terjadi apa sebenarnya? Apakah tuntutannya yang tidak nendang gitu ya penuntutannya, atau struktur hukum kita yang memang belum bisa menjamin keadilan gitu ya, atau mungkin ada hal-hal lain gitu ya. Jadi nyatanya juga extraordinary ininya itu juga nggak ini gitu loh, nggak sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Kira-kira kita itu aja sih Mas. Makasih mohon tanggapannya. Baik. Boleh sedikit Mbak Fitri sebelum saya pergi. Boleh silakan Pak Bas. Kita aja. Dan kalau Pak Roni kan menyoroti apa yang terjadi setelah korupsi, saya menyoroti sebelumnya. Korupsi itu budaya Indonesia asli, gitu Mbak. Asli, jadi harus dipertahankan. Dalam arti apa? Coba itu kan budaya ya, sebenarnya budaya asli. Dalam arti anak sekolah udah diajari nyontek, biasa aja. Jangan sampai nyontek aja ya. Tidak hanya sekolah aja, mau ujian apa juga nyontek segala macam. Yang simpel aja, nyontek aja. Itu udah korupsi itu loh. Sebenarnya itu udah budaya kita. Jadi korupsi adalah budaya. Jadi ya tergantung ini budaya yang perlu dipertahankan, ya kan, atau enggak. Intinya gitu aja. Kita mau terus-terusin nyontek atau enggak, gitu aja. Satu lagi. Terus itu ada artis dulu ngomong apa? Mana tuh teman-teman yang dulu nggak ngasih contekan, udah jadi apa? Dia ketawa aja. Dan nggak apa-apa, artis itu nggak apa-apa. Seharusnya TV mematikan. Harus dimatikan artis seperti itu. Nggak boleh lagi keluar di TV. Nyontek kok dibilang gitu. Artis itu harusnya dimatikan. Terbukti artis itu masih ada sekarang. Berarti kan budaya kita itu berarti. Budaya masyarakat kita. Artinya gitu. Terus korupsi itu apa sih? Lebih banyak sedikit banyak ke ekonomi ya. Ekonomi ya. Finansial. Kita matikan aja itu. Yang punya banyak duit. Bisa nggak? Bisa nggak yang punya duit itu nggak tampil di TV, di radio, di apa, di koran? Bisa nggak? Kalau kita bisa, korupsi habis. Itu aja sih sebenarnya. Karena itu ngasih contoh. Contohnya apa? Contohnya harus kaya. Orang itu harus kaya. Ya nggak sih?
contoh orang hidup nggak ada. Contoh orang hidup seadanya itu sedikit sekali lah, berapa persen. Tapi contoh orang harus hidup kaya itu banyak sekali, bertebaran sekali, tiap hari selalu ada. Bisa nggak sih dihentikan itu, gitu loh. Kalau bisa dihentikan, ya korupsi berhenti. Itu aja sih sebenarnya. Kalau nggak bisa dihentikan, ya mari kita lanjutkan budaya korupsi ini dengan baik. Gitu aja lah. Prinsipnya itu aja. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Roni, Pak Baskoro. Ada lagi teman-teman sekalian? Atau jawab dulu ya Mbak Fitri? Silakan Mas. Saya izin bukan menjawab sih, apa ya, sharing aja deh. Tentang extraordinary crime yang bahkan undang-undangnya itu sudah dibentuk khusus, tapi ternyata belum mampu untuk mengakomodir kekhususan kejahatan ini gitu ya Pak Roni ya. Ini yang menarik juga, ini faktanya adalah hanya di Indonesia penegakan korupsi itu dikorupsi. Jadi hanya di Indonesia penegakan korupsi yang seharusnya ya tegak setinggi-tingginya itu ya tetap aja ada penyelewengan. Ini fakta yang pahit yang kita harus telan bersama-sama ya. Kalau dilihat kan apa yang terjadi di akhir-akhir ini, ada penyidik juga kena kasus suap, bahkan ada yang sudah ditetapkan pimpinan, sudah ditetapkan pelanggaran kode etik dan sebagainya lah. Itu kan juga menjadi kayak semacam ternyata belum mengakomodir ini kekhususannya, dan memang seperti itu, sejahat itu juga korupsi ini hingga undang-undang khususnya pun tidak mengakomodir yang sudah seharusnya dikenakan. Bahkan yang kemarin kan juga sempat akhirnya siapa itu artis ya, ada artis yang lolos dari jeratan hukum penyuapan. Kenapa? Karena yang menyuap bukan PNS gitu. Kan lucu gitu. Yang penyuap padahal harus bisa setiap orang. Gitu. Yang menerima baru PNS gitu, atau pegawai negeri. Nah, itu kan sudah ada upaya mengkorupsi undang-undangnya sendiri gitu loh. Jadi itulah yang terjadi di Indonesia. Memang belum sebanding, tapi memang kalau miris-miris ya, kita juga kalau dengar cerita dari teman-teman juga ketika penyidik juga sudah berupaya banget menangkap dan sebagainya, bahkan sampai ke luar negeri, butuh effort, tenaga, pikiran, dikerahkan semua ke situ, tapi ternyata tetap aja dalam tuntutan hukumnya, kalau dilihat dari tuntutan hukumnya memang belum sebanding dan tidak bisa, belum semua kerugian negara itu dikembalikan. Jadi kalau saya contohkan kerugian keuangan negara untuk korupsi, suap, pembukaan hutan lindung ilegal yang menyebabkan kebakaran hutan, banjir dan sebagainya, itu kan ada efek yang berkali-kali lipat gitu ya. Hutannya sendiri, kemudian perekonomian, kesehatan, harus subsidi di sana sini gitu ya, ke tempat itu, ke tempat akibatnya. Ya harusnya si koruptor itu juga menanggung semua akibat yang diakibatkan. Kalau akibatnya sudah ditanggung, maka jera dari koruptor akan tumbuh lagi, ada lagi ya nggak ada. Tapi ya inilah faktanya bahwa sampai sejauh ini bahkan di lapas pun juga ada tindak pidana korupsi, penyuapan, terus penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, itu benar-benar terjadi di Indonesia. Tapi mudah-mudahan dengan semangat kita bersama-sama ya, setidaknya kita bisa menjaga yang kita bisa lakukan gitu, sesuai dengan peran kita gitu. Kita tidak berbuat sesuatu pun itu sudah melupakan perlawanan terhadap korupsi. Mudah-mudahan dari banyaknya orang yang sadar dan tidak ingin korupsi, itu juga akan mengurangi terjadinya korupsi, dan extraordinary crime itu benar-benar nanti bisa ditegakkan. Gitu Pak Roni. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini yang menarik, korupsi itu budaya. Ini banyak banget istilah ini ya. Pak Roni ada tanggapan Pak? Sorry sebelum ke Pak Baskoro. Ya, cukup, terima kasih. Cukup, ya. Ya. Memang semua intinya dikorupsi gitu ya, dari penegakan
penegakan Ya. hukumnya itu nggak udah dikorupsi, dari penyusunan kebijakannya pun juga udah dikorupsi. Jadi Ya, seperti semua itu. lini sih. Ya, Ini berkaitan dengan pertanyaannya Pak Baskoro tadi nih. Jadi kenapa sampai sestruktur itu gitu ya. Jadi ternyata memang dari kecil kan kita diajarkan untuk punya nilai bagus dengan berbagai cara gitu. Ya nggak diajarkan sih, tapi kondisinya ada beberapa yang seperti itu gitu ya. Ada beberapa seperti itu. Ada yang mungkin masuk sekolahnya lewat jalur belakang. Ada yang menitipkan anaknya dengan hadiah gitu ke gurunya. Diakui atau enggak kan itu kan juga namanya gratifikasi ya. Jadi dari situ pun sudah kelihatan kalau gurunya juga menerima, ya berarti kan sudah terbayangkan kan kalau gurunya sudah menerima gratifikasi, kalau habis rapotan dibawain sama orang tua muridnya hadiah, kemudian dia terima, akhirnya si guru itu punya kecenderungan, oh ini anak-anak yang suka kasih hadiah nih. Udah terbentuk nih. Gimana caranya? Caranya kalau kata Pak Baskoro itu tidak membudaya, kalau di pendidikan, di level pendidikan anak-anak pun sudah seperti itu. Jadi ya seperti semacam kayak sudah ada gitu ya. Tapi makanya kalau saya pribadi itu agak susah untuk mengatakan korupsi itu budaya. Karena kalau korupsi itu budaya, koruptor itu budayawan, Pak. Selevel Sujiwo Tijo nantinya. Mereka Sujiwo Tijo, Kutet itu akan marah besar kalau dia disamakan dengan koruptor. Koruptor budayawan, kalau yang membudidayakan korupsi ya koruptor kan. Istilahnya Pak Baskoro. Tapi saya menangkap bahwa intinya semua kehidupan kita itu sebenarnya sudah terpenuhi sama hal-hal korupsi gitu ya, koruptif dan sebagainya. Bahkan di level-level terbawah pun itu akan sudah terjadi seperti itu. Pendidikan orang itu benar-benar saya minus juga ketika asesi penyuluhan anti korupsi, seorang guru juga bercerita tentang ya kebiasaannya sekolahnya menerima hadiah bantuan dari orang tua siswa, tapi digunakan untuk sekolah gitu. Saya tanya, catatannya gimana itu? Itu legal nggak Pak? Wah itu nggak ini. Itu nggak ada Mas gitu. Terus gimana cara mencatatnya itu sebagai barangnya sekolah? Lewat komite. Waduh ini udah. Terus saya tanyakan, tuh Bapak benar nggak gitu? Ya saya nggak benar artinya, tapi kan ini bukan kepentingan saya. Di titik nggak benarnya itu aja Pak gitu ya. Saya sudah di titik nggak benarnya. Ketika Bapak sudah bilang nggak benar gitu ya, kemudian ya itu sudah ada di posisi di iklim sekolah. Bayangkan ketidakbenaran itu ada di sekolah gitu ya, anak-anak konsumsi, anak-anak menerima itu, dan itu benar-benar kayak sesuatu yang ya makanya bisa membudaya itu istilahnya Pak Baskoro itu seperti itu, karena itu seperti sudah jadi kehidupan gitu ya. Makanya kita coba untuk meniadakan itu susah, karena ya itu karena merasa kalau ini kok sudah bersinggungan kanan kiri dan sebagainya. Makanya tiap tahun adanya Halkodia, adanya ICV ini mudah-mudahan bisa benar-benar diinternalisasi. Saya pun jadi penyuluh anti korupsi itu juga sebagai bagian jadi lepas dari budaya gitu. Jadi mungkin saya juga pernah khilaf, bukan orang yang benar-benar lurus dari sejak lahir, karena saya menyadari bahwa oh ternyata saya yang saya lakukan itu salah. Itu saya benar-benar saya koreksi ini dan mungkin kedepannya juga enggak melakukan lagi. Nah ini yang benar-benar yang saya benar-benar tekankan bahwa ya itulah yang terjadi kalau kita tidak bangkit dan mentas itu apa ini istilahnya naik dari permukaan air yang kotor ini, ya kita nggak akan selesai gitu ya. Dan sebenarnya sepakat juga dengan Pak Baskoro bahwa karena yang kita ditayangkan di televisi, yang kita bisa lihat mata indera kita itu bahwa sebenarnya orang bahagia itu mesti kaya gitu ya. Yang kita lihat ya, yang bisa kita lihat. Orang sejahtera, sukses, yang dinamakan sukses, bahagia, sejahtera itu ketika orang punya duit
kaya dan sebagainya. Nah, dorongannya itu ke situ. Dorongannya itu kaya tapi apapun caranya pokoknya kaya lah gitu ya. Sama kayak kalau di pendidikan juga apapun caranya pokoknya dapat nilainya 100 atau nilainya 80 atau di luar di atas batas gitu ya. Itu juga gitu. Kalau dorongannya dari kecil sampai besar itu dorongannya ya namanya sukses itu ya. Itu belum ya akan melakukan apapun yang dituju itu. Makanya sepakat juga kalau kita meminimalisir apa yang kita bisa tangkap dengan indera kita, terutama penglihatan. Kalau orang berkata, wah itu artis ini, artis itu, orang ini sukses kalau kaya gitu ya. Berarti kita harus kayak gimana ya, PNS kaya. Nah itu udah mulai merasuk gitu, udah mulai goyah lah istilahnya. Gitu Pak Baskoro. Jadi sepakat sih sebenarnya kalau dorongan korupsi itu kalau jangan sukses itu bukan kaya lah ya Pak Baskoro. Kalau tidak semua suksesan itu kaya. Kaya itu boleh, tapi tidak semua yang sukses itu harus kaya dan bahagia itu harus kaya dan sebagainya. Itu. Yang korupsi budaya itu yang Pak yang khawatir Pak Sujiwo Tejo marah-marah gitu Pak Baskoro. Itu Mbak Fitri. Baik, Bapak dan Ibu yang lain masih ada yang ingin berpendapat lagi, memberikan masukan, komentar atau bahasan tentang tipikor kita pagi ini? Masih ada? Izin Mbak Fitri. Oh, selamat datang Mas Imam. Oh, saya datang dari tadi loh Mbak. Salah saya menyapanya. Videonya nggak terlihat tadi, jadi saya belum kelihatan mana Mas Imam ya. Saya pakai Baik. masker dulu, takut nanti dropletnya muncrat Mbak sampai sana. Baik. Terima Silakan kasih Mas Imam. Pak Muflih ya Pak. Ini kan acaranya ICV, tingkat direktorat. Saya tidak ingin melangkah jauh terlalu tinggi, Siap. memikirkan udah ada domainnya masing-masing ya pemberantasan korupsi. Apalagi saya yakin pemberantasan korupsi kan resikonya tinggi. Kita hanya ASN nanti ikut-ikutan berantas korupsi malahan. Nah, saya ingin menanyakan saja, Mas Mufli adalah penyuluh anti korupsi. Gitu. Ini sebagai role model buat kita semua. Saya ingin diceritakan oleh Mas Mufli, menurut pandangan Mas Mufli, instansi kita nih, Direktorat Jenderal Pajak ini, posisinya dalam indeks korupsinya itu seperti apa ya? Mungkin kan Anda sering berkomunikasi dengan instansi pemberantas korupsi. Posisinya seperti apa indeksnya? Terus upaya pemberantasan korupsinya seperti apa? Apakah hanya cukup dengan kita sosialisasi, kita ICV, IHT gitu kan. Terus korupsinya hilang gitu atau seperti apa? Langkah konkretnya seperti apa? Itu yang kedua. Indeks sama langkah konkret yang ketiga itu saya ingin menanyakan ini. Mas Mufli kan role model nih buat pemberantasan. Yang setelah Mas Mufli lakukan untuk bisa kami contoh apa gitu loh, yang real, seumpamanya, oh saya pernah whistleblower di sini, oh saya menemukan seperti ini, saya melakukan seperti ini, oh kalau saya sudah melakukan sosial seperti ini, nah itu kami tidak bisa mencontoh karena kami bukan penyuluh korupsi ya Mas Mufli ya, yang bisa dicontoh oleh kami saja lah gitu, yang real saja, yang jangan mengawang-awang wacana gitu. Siap. Kami kan ya hanya ASN biasa gitu. Begitu setuju ya Pak Baskoro, Pak Roni, kita yang pada tataran yang bisa kita contoh saja gitu. Terima kasih Mbak Fitri, pertanyaannya 3 aja. Nanti souvenirnya di meja saya siap menerima. Ya, kalau ini nggak dapat souvenir, saya besok nggak mau nanya lagi gitu. Oke Mbak Fitri, terima kasih Mas Mufli. Terima kasih Mas. Baik, tadi yang pertama indeks.
terus bagaimana pemberantasan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak kalau dari kacamata luar ya. Terus sama satu lagi tentang role model gitu ya. Waduh, saya berat nih. Sebenarnya saya juga ASN biasa sebenarnya. Saya cuman cuman ikut sertifikasinya gitu ya. Jadi biar untuk mencegah. Kalau soalnya saya juga saya tahu bahwa semakin hari kan semakin tiap tahun itu kan karir menaik, kemudian jabatan juga naik gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa sebelum saya menjabat atau nanti dapat wewenang gitu ya, ya saya sudah punya bentengnya gitulah istilahnya. Jadi minimal saya kumpul dengan orang-orang yang tepat, kemudian punya pikiran, kemudian punya masukan itu juga ada dan refresh terus karena kan iman juga naik turun ya, integritas kayak iman naik turun dan sebagainya, dan itu perlu refresh terus. Nah ini yang saya lakukan gitu sebenarnya, ikut gitu. Kemudian saya jawab mungkin dari terakhir dulu ya karena berkaitan dengan saya. Apa yang saya lakukan gitu kalau memang Bapak Ibu misalkan belum penyuluh gitu ya, tapi bisa kok mendaftar jadi penyuluh kalau di mau gitu ya, kan ada jalur pengalaman atau jalur diklat itu bisa gitu. Tapi kalaupun enggak kan bisa juga menyampaikan apa nilai-nilai baik, jujur dan sebagainya. Nah, kalau berkaitan dengan apa yang saya lakukan itu sebenarnya juga saya belajar Pak gitu. Yang saya lakukan ya sederhana. Saya ini staf PPK di TIK gitu ya, salah satu staf PPK di TIK. Jadi erat kaitannya benar-benar erat kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, dan ya mereka kan masih saya nggak tahu ya saya minjam istilahnya Pak Baskoro akhirnya memberikan hadiah gitu ya, minimal makan siang gitu ya. Saya pernah di TIK ini Desember gini padat-padatnya jadwal kayak seperti ini nih, terus saya belum sempat makan siang, saya cuma makan gorengan dari bawah itu tadi pagi, gorengan makan. Ya, terus tiba-tiba saya dapat chat dari salah satu penyedia, Mas Tony sudah makan siang? Ya saya sudah karena saya jawab gorengan. Saya tahu arahnya nanti, saya sudah tahu arahnya. Terus akhirnya saya bilang, Mas Tony ini saya bawakan makan siang gitu ya dari kami. Sudah ada OB di bawah, belakang benar-benar sudah ada OB di bawah. Wah ini, terus akhirnya saya bilang, saya nggak bisa terima, saya tolak ya. Saya tolak, ini saya berikan ke yang membutuhkan. Akhirnya saya minta ini, saya foto terus saya laporkan gitu. Terus kemudian kemarin ada vendor, ada penyedia juga gitu, melakukan training gitu ya di bawah, training IT gitu. Ada ada kelebihan ini ya, konsumsinya dari si vendor itu. Nah, dikontaklah saya gitu kan. Saya juga kan berkaitan dengan pembayaran. Kemudian saya dikontak, Mas mau makan ini. Enggak Mbak, enggak usah gitu. Iya Mas, ini Mas, atau kopi udah ada. Enggak usah deh, enggak bisa nerima kayak gini ini, enggak bisa ini. Terus katanya wah sayang banget tapi udah kelebihan ini. Tapi ini kan kelebihan peserta sebagai peserta ini training Mas, saya enggak belikan Mas. Tapi ini kelebihan dari training, kelebihannya buat Mas gitu. Saya bilang, saya bukan peserta training ya Mbak gitu. Saya kan bukan peserta training, saya juga nggak ngapa-ngapain di situ ya nggak bisa saya terima gitu. Kalau saya peserta training berarti saya berlaku umum gitu, saya sebagai peserta training. Tapi kalau nggak peserta training, berarti Mbak kan tahu saya itu ngurusin tagihannya Mbak, ya udah nggak boleh gitu. Mohon maaf gitu. Itu sih yang saya lakukan gitu untuk lapor gratifikasi itu yang lapor sering lakukan. Tapi kalau untuk PBS ini karena saya di UKI ya berkaitan dengan kode etik sebenarnya. Ada beberapa yang berkaitan dengan kode etik juga sudah diproses. Masih diproses sih. Baru permulaan, baru ketahuan tapi sepertinya bukan korupsi sepertinya. Sepertinya bukan korupsi nanti arahnya. Tapi ini sebenarnya yang diperjuangkan. Terus apalagi ya, itu mengajarkan ke anak-anak ya, ini lucu ini. Kalau sederhana aja,
saya mulai tidak mengajarkan kebohongan-kebohongan yang putih gitu ya, white lies gitu. Misalkan, nak dimakan nasinya, kalau nggak habis nasinya nanti nangis gitu. Nah nanti kalau gede terus anak itu tahu nasi nggak pernah nangis, nanti kan saya yang bingung gitu. Nah itu yang saya lakukan, jadi mulai menanamkan dari ya sebisa mungkin tidak berbohong, mentolerir tidak bohong. Kalau dulu saya sering, ya ini enggak ini ya, saya pernah sering dapatkan kalau bapak mau kerja gitu, kalau saya nangis-nangis nggak mau bapak kerja gitu, ya gimana caranya ya saya dapatkan, oh ini cara ngelesnya lah ya gitu ya. Gitu. Nah saya nggak pengen ke anak-anak gitu juga, jadi kalau udah mau ke kantor ya sudah harus ke kantor gitu. Ya diperjelas meskipun itu ya nangis-nangis dan sebagainya. Konsekuensinya ya saat itu mungkin pahit, tapi anak-anak nggak ketika dewasa tuh nggak mengkonfirmasi, loh enggak kok nggak gini nasi gitu yang enggak nasinya nggak nangis loh, bingung kan nanti ketika sudah besar ditanya, Pak nggak nasinya nggak nangis loh Pak, meskipun saya nggak habisin, itu kan bahaya gitu. Nah, kalau sudah terkonfirmasi, oh berarti bapak saya bohong ya waktu itu. Wah, berarti boleh ya bohong ini. Nah, itu yang bahayanya di situ tuh. Nah, saya mulai sama istri itu komitmennya untuk itu. Pokoknya kalau ada apapun ya kalau ada harus jujur ya harus jujur kita. Gitu. Pertama ke anak-anak. Kemudian indeks korupsi di instansi kita. Saya data terkini itu saya belum update ya. Ini biasanya teman-teman Kisda yang paling lebih cocok untuk menyampaikan berapa hasil dari survei penilaian integritas, berapa indikatornya yang dikeluarkan oleh Itjen, itu ada kaitannya dan itu setiap tahun diumumkan kok sama Pak Dirjen dan hasilnya juga diumumkan. Termasuk kalau ada kasus-kasus OTT dan sebagainya itu kan menjadi pengurang. Jadi itu juga disampaikan dari Kisda dan Pak Dirjen itu juga menyampaikan kalau indeksnya itu disampaikan. Tapi untuk angka terkini saya lupa pastinya berapa, di angka berapa. Dan kalau menurut bagaimana pemberantasan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, ya kalau dilihat bahwa sebenarnya yang tools yang bagus pemberantasan korupsi itu kan ada 3 ya, jadi strateginya itu juga harusnya diterapin di instansi masing-masing. Yang pertama itu pemberantasan penindakan ya OTT lah ya, OTT atau penangkapan, penindakan dan sebagainya. Nah ini kan untuk menimbulkan efek jera. Nah apakah kalau penindakan itu dilakukan kepada pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak, maka harapannya dari penindakan itu yang lain itu sadar dan tidak mau untuk melakukan korupsi gitu. Sadar dan tidak akan menimbulkan nggak pengen untuk korupsi itu karena jera. Melihat temannya ya, rekan kerjanya dan sebagainya itu tertangkap dan sebagainya. Nah, yang kedua, apakah ini sudah dilakukan? Nah, ini dilakukan oleh Kisda ya teman-teman sekalian. Ini baik laporan dari yang masuk ke saluran pengaduan kita maupun yang masuk dari saluran pengaduannya di KPK secara langsung gitu ya. Karena bisa ke kita nanti dikelola Kisda dan nanti mungkin butuh eskalasi ke Itjen atau bisa bekerja sama dengan KPK dalam hal penyelidikannya gitu ya. Nah, tapi bisa juga dikelola oleh Kisda sendiri. Jadi itu sudah dilakukan dan beberapa kasus yang terjadi kan juga karena adanya penindakan ya, ada pengaduan, ada whistleblower, kemudian dilaporkan dan sudah ada penindakannya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan sistem. Nah, perbaikan sistem ini sebenarnya bagus banget dilakukan oleh ZI. Nah, ZI ini yang perlu digarisbawahi, ZI ini sebenarnya kalau saya boleh pendapat pribadi, itu adalah standar operasional kantor atau organisasi yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi kalau ZI ini sebenarnya sudah dilakukan, itu bisa menutup celah-celah potensi korupsi yang akan bisa terjadi. Jadi orang ketika akan korupsi sudah ada pengawasan, sudah ada
sistem yang untuk pelaporan monefnya itu sudah terjaga. Jadi orang nggak bisa untuk korupsi. Tapi syaratnya ya memang benar-benar harus dilakukan gitu. Jadi Z ini sebenarnya tidak sekedar untuk mendapatkan reward atau penghargaan atau nama zona integritasnya, tapi memang sistemnya sudah berlaku sehingga yang orang ingin korupsi karena celah-celah tertentu sudah tertutupi gitu, terkait bentukan kepentingan gitu dan sebagainya itu sudah ada, gratifikasi itu sudah ada. Kemudian yang terakhir melalui edukasi. Nah ini kalau dilihat kan DJP kan sering adain ICV, internalisasi integritas dalam bentuk ICV ya. Dalam 1 tahun itu ada beberapa kali, termasuk ada sosialisasi gratifikasi, ada sosialisasi ini itu, dan itu banyak sekali kalau saya lihat dari pedoman ICV, kemudian dari pedoman ZI, dari pedoman program kerjanya unit pengendali gratifikasi itu sudah lengkap sebenarnya. Jadi kalau pendidikan seperti itu, ya pendidikan strategi pendidikan seperti itu, agar orang-orang sadar, agar orang-orang mengetahui dan orang-orang tahu bahwa itu tidak baik dan saya tidak melakukan, saya agar kedepannya juga baik, saya tidak melakukan hal-hal tersebut. Itu sih. Jadi sebenarnya DJP itu sedang, ya sebenarnya 3 strategi pemberantasan korupsi ini sudah diterapkan oleh DJP. Namun mungkin dalam perjalanan waktu ya masih butuh perbaikan dan mungkin mudah-mudahan nanti ke depan bisa optimal. Seiring dengan indeksnya tadi, indeksnya meningkat, ya berarti 3 strategi ini sudah dilakukan dengan baik gitu. Baik dari penindakan, kalau penindakan lebih nggak ada kan berarti kan lebih bagus ya, indeksnya juga akan meningkat. Kalau gitu berarti si pengendali si perbaikan sistem dan pendidikannya juga sudah kuat. Gitu. Itu aja Pak Imam ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Mbak Fitri. Baik, terima kasih Mas Tony. Mas Imam, bagaimana? Apakah sudah cukup dengan penjelasan Mas Tony atas pertanyaan-pertanyaan tadi? Sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Iya Pak. Turun. Kalau souvenir itu gratifikasi Pak, tapi diperbolehkan. Kan berlaku umum. Kalau nggak dapat souvenir malah kebangetan ya. Lah, urusannya sama Mbak Fitri, Pak. Iya nih, saya akan boykot ini kalau nggak ada souvenir nih. Siap. Turun Pak Imam. Terima kasih. Yeah. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada 10 menit tersisa, tapi kita sudah tiba di penghujung acara ya. Mas Tony, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan pada hari ini, merefresh kembali pengetahuan kita, sehingga mudah-mudahan bisa kita selaras kembali dengan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari, juga dapat kita renungkan kembali dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa tipikor, meminjam istilah Pak Bas kembali ya, kalau disebut itu sebagai budaya, tadi disebutnya belum sepakat ya Pak kalau budaya, tetapi itu memang kenyataan bahwa di mana-mana, di hal apapun memang kita bisa menemukan hal-hal berbau korupsi ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri, untuk menginternalisasi lagi integritas, kita kuatkan lagi agar kita tidak terjebak, kita tidak terbawa pada kondisi-kondisi yang mengakibatkan kita menjadi tersangkut dengan berbagai hal yang berkaitan dengan korupsi tadi. Baik, Bapak dan Ibu, demikian acara kita dari pagi hingga siang ini. Terima kasih banyak waktunya, kehadirannya, partisipasinya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, serta saya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini kami masih terdapat kekurangan, masih ada salah-salah yang kami sengaja ataupun tidak sengaja. Bapak dan Ibu, demikian
Selamat siang, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit. Mohon maaf kalau ada khilaf. Terima kasih. Terima kasih Mas Tony. Ya, terima kasih Mas Tony. Terima Oke. kasih Bapak Ibu semuanya. Dipersilahkan untuk yang mau live. Oke, saya izin live. Assalamualaikum.